wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Adnila Putri Vandromara dengan 22710003 dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggal Malang. Jadi baik, di sini saya ingin menjelaskan materi mata kuliah kewarganegaraan pada bab 8, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, perlunya kita tahu bahwa wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional atau national outlook, di mana bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat sebagai Wasantara. Dan di sini setelah melakukan pembelajaran ini sebagai calon sarjana, khususnya kita yang profesional, diharapkan mampu terbuka dan tangkap terhadap dinamika historis dan urgensi masa depan wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sekarang kita masuk pada poin A, di mana menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, sebelum dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia, namun demikian timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Nah, di sini sebagai konsep atau istilah wawasan Nusantara itu dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Nah, wawasan Nusantara ini bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etiologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Nah, kata Nusa ini dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa itu berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Nah, merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dalam kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dan dari sini kita dapat tafsirkan bersama bahwa kata Nusa itu dapat memiliki dua arti, yaitu yang pertama kepulauan dan kebangsaan atau bangsa. Dan yang kedua itu ada kata antara, memiliki pedanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi sumpah palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nah, sekarang kita lanjut pada pengertian terminologis, adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Nah, pada umumnya pengertian terminologis itu adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Nah, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara ini merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ibarat diri Anda sebagai individu, dan apakah Anda diri Anda atau wilayah, dan Anda memendangi diri Anda itu sebagai apa? Nah, pandangan apa terhadap diri Anda sendiri dan ciri yang dimiliki suatu daerah itu dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Dan itu adalah pengertian terminologis terhadap pengertian wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia ini terdiri dari banyaknya pulau dan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan dan sebagai suatu wilayah. Nah, meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku dan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Mengapa demikian? Karena jadi bangsa Indonesia itu memandang wilayah bangsa
yang ada di dalamnya itu sebagai satu kesatuan. Nah, itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Nah, hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin berikut, di mana menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita itu mencari dan menemukan pengertian wawasan, termasuk arti pentingnya wawasan Nusantara dari berbagai sumber, hal ini selanjutnya akan timbul pertanyaan. Misalnya, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Nah, sebelum itu, marilah kita menyimak cuplikan dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berikut ini. Berdasarkan pidato tersebut, kita itu dapat bertanya mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara. Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, dan kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsep wawasan Nusantara. Nah, adakah pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat Anda kemukakan terhadap atau terkait hasil penelusuran di bagian topik A tadi terkait pengertian dari wawasan Nusantara? Nah, untuk itu kita akan masuk pada poin yang ketiga, di mana kita akan mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari poin yang sebelumnya. Nah, untuk itu pada latar belakang historis wawasan Nusantara, kita akan mengkajinya lebih lanjut. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara itu bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Nah, isi pokok dari deklarasi itu adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak ada laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Nah, sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia ini didasarkan pada Territorial Sea on Maritime Kringan Ordination pada tahun 1939 atau disingkat TZMKO 1939. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara Indonesia tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Juanda pada tahun 1957, nah, itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, dan sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Sekarang kita masuk pada latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dimana berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara ini bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda pada tahun 1957, di mana sebagai perubahan atas ordonansi pada tahun 1939 yang berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah, dan sebagai konsepsi wilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga ini dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang ada pada awalnya pandangan akan kesatuan atau kesatuan wilayah atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan
kebangsaan secara terus-menerus. Nah, hal di atas atau hal tersebut itu keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah bangsa Indonesia. Nah, telah melatar belakangi tumbuhnya semangat yang memecah belah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi suatu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya itu dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1947. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Nah, berikut kita masuk pada latar belakang politis wawasan Nusantara. Nah, di mana dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan pada penjelasan sebelumnya, kita itu dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu itu dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Nah, kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional, dan cita-cita nasional bangsa Indonesia itu sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang kedua, di mana untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, di mana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Di mana dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia ini menjadi sangat luas dengan beragam isi floral, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Nah, namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga Indonesia atau warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Nah, kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Nah, pada poin selanjutnya kita akan membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, wilayah Indonesia ini sebagai satu kesatuan yang memiliki keunikan, diantaranya yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Sangat luar biasa sekali. Yang kedua itu luas wilayah 5.190 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita ini juga terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Lalu yang berikut itu jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Dan yang berikut terletak di antara dua benua dan dua samudera, posisinya menyilang, terus terletak pada garis khatulistiwa sehingga kita itu beriklim tropis. Dan yang berikut berada pada iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkuit Pasifik, lalu berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan sampai dengan 141 bujur timur. Nah, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni dan juga kaya akan flora fauna dan sumber daya alam. Di sini kita sudah melihat bahwa keunikan wilayah Indonesia ini sangat beragam dan sangat banyak sekali dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Adapun keunikan lain dari bangsa Indonesia ini, di mana dia sebagai kesatuan, itu yang pertama memiliki keberagaman suku yang sekitar 1.128 suku bangsa diambil dari data BPS pada tahun 2010. Dan yang kedua itu memiliki jumlah penduduk besar sekitar 240 juta, itu
2011. Yang ketiga, memiliki keberagaman ras, memiliki keberagaman agama, dan memiliki keberagaman budaya sebagai konsensi dari keragaman suku bangsa. Nah, pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Ada berbagai perwujudan Kepulauan Nusantara itu sebagai yang pertama sebagai kesatuan politik, yang kedua sebagai kesatuan ekonomi, yang ketiga sebagai kesatuan sosial budaya, yang keempat sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, dan itu adalah pembangunan nasional yang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam saja di wilayah Indonesia. Nah, adapun pajak, di mana pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang sekarang pajak ini merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dan dalam menopang pembangunan nasional. Nah, berdasarkan ada data pajak, ini pajak ini memiliki anggaran yakni berfungsi untuk pembiayaan pengeluaran negara. Adapun bentuk implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan membutuhkan kesadaran cinta tanah air kita dan cinta tanah bangsa kita yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Nah, kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi bentuk ancaman. Nah, salah satunya itu pajak, di mana pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dan sekarang pajak ini memiliki fungsi untuk membiayakan pengeluaran negara. Nah, oleh karena itu sangat penting kesadaran kita bagi seluruh warga Indonesia, khususnya yang telah berkategori wajib pajak, untuk membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam pembiayaan pembangunan nasional. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait materi bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sekiranya saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi penyampaian saya boleh bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.